Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin, para rawuh, hadirin, hadirat, Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, masih di bulan Ramadan. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kajian tafsir juz 30. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas surah At-Takatsur, surah yang juga turun di Makkah ya, sebelum hijrah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in tabi'in, dan semua umat Islam hingga kelak datang yaumul qiyamah. Bapak Ibu, setelah kemarin kita membahas surah Al-Kautsar yang berisi tentang betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sore hari ini membahas surah At-Takatsur. Ini juga bermakna banyak-banyakan ya, gitu. Takatsur masih satu akar kata dengan Al-Kautsar, tetapi tentu berbeda konsepnya, berbeda nuansanya ya. At-Takatsur itu artinya berbanyak-banyakan harta di dunia sehingga lupa akan akhir. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai tafsirnya ya, ada muqaddimah yang perlu kami bacakan ya, dari Syekhul Jalil Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ini, yaitu kitab Safwatut Tafasir, yang dari sinilah kita mengambil ilmu ya, tentang ya, beberapa surah yang kita kaji. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa suratul Takatsur makkiyatun ya, surah ini adalah berjenis makkiyah atau terkategori sebagai surah yang turun sebelum hijrah, sebelum Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kekuasaan Islam. Wa hiya tatahaddatsu an inshighalin nasi bimaghriyatil hayat. Surah ini berbicara tentang sibuknya manusia terhadap kebiasaan dunia ya, terhadap godaan dan tipu daya kehidupan. Wataka lubihim ala jam'i khutamid dunia, dan berbicara juga tentang bagaimana manusia itu saling berkompetisi, saling berebut untuk mengumpulkan remah-remah dunia.
hatta yaqta'ul mautu alaihim mut'atahum, sampai kemudian kematian itu memutus kesenangan mereka, sampai kematian memutus kesenangan mereka. Wa ya'tihim faja'atan wa baghtatan, dan kematian itu datang dalam keadaan tiba-tiba, mendadak, tidak terduga sebelumnya. Fayanquluhum minal qusuri ilal qubur, lalu kematian itu memindahkan mereka, mentransfer mereka minal qusur ilal qubur, dari istana-istana yang mereka bangun menuju al-qubur, menuju alam barzakh. Ada satu syair yang beliau kutip sebagai pembuka surah ini. Syair itu berbunyi, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amali. Kematian itu datang secara mendadak dan kuburan itu merupakan sunduqul amal-amal kita. Wa qad takarrara fi hadhihi surah al-jazru wal indaru takhfifan linnas. Berkali-kali disebutkan di dalam surah ini al-jazru wal indar, ya, pencegahan dan peringatan untuk menakut-nakuti manusia, wa tanbihan lahum ala khataihim, dan juga peringatan atas mereka, peringatan pada mereka atas kesalahan-kesalahan mereka, bistighalihim bil faniyah anil baqiyah, karena sibuknya mereka untuk mengumpulkan hal-hal yang fana, yang akan musnah, anil baqiyah, sementara mereka lupa akan sesuatu yang kekal, yang tidak akan ada akhirnya, yaitu akhirat. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian niscaya akan mengetahuinya, kemudian sekali-kali lagi tidak sebagaimana yang kalian duga, saufa ta'lamun, niscaya kalian akan mengetahuinya. Wa khutimat as-suratul karimatu bi bayanil makhatiri wal ahwali allati sayalqunaha fil akhirah. Dan surah ini, surah yang mulia ini ditutup dengan penjelasan akan betapa bahaya dan mengerikan hal-hal yang akan mereka temui di negeri akhirat. Wallati la yajuzuha, yang mana mereka tidak akan mampu untuk menghadapinya, wala yanju minha, dan tidak akan selamat darinya. Tidak ada orang yang mampu menahan, menghadapi dan selamat darinya, illal mu'min alladzi qaddama salihal a'mal, kecuali dia itu adalah seorang mukmin yang melakukan amal-amal yang saleh. Baik, kita baca dulu surah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Secara bahasa al-hakum, al-hakum atau al-ilha, ya, itu artinya adalah as-sughlu wal insirafu anis syai'il hami ila ma yad'u ilaihi al-hawa. Yang disebut dengan telah melalaikan kalian, yang dimaksud dengan melalaikan di sana itu adalah kalian itu sibuk
ya, sibuk sedemikian rupa hingga terpalingkan dari sesuatu yang sangat penting, ya, hanya untuk menuruti ma yad'u ilaihi al-hawa, hanya untuk menuruti apa yang dimaui oleh hawa nafsu. Jadi yang disebut dengan al-hakum itu artinya engkau memperturutkan hawa nafsu sampai engkau ini lalai akan sesuatu yang sangat penting. Ya begitu. Qala Ar-Raghib, berkata Imam Ar-Raghib Al-Isfahani, ya, al-lahwu, yang disebut dengan al-lahwu, yang itu satu akar kata dengan al-ha tadi itu adalah ma yashghuluka amma ya'ni wa yahummu, apa yang membuatmu sibuk dari sesuatu yang berarti dan penting, gitu. Sesuatu yang berarti dan sesuatu yang penting itu kalian tinggalkan dalam rangka untuk menyibukkan diri terhadap sesuatu yang tidak penting, tidak berarti. Nah, itu namanya al-lahwu, permainan, ya. Nah, at-takatsur, apa yang dimaksud dengan at-takatsur? Ay at-tabahi, saling berbangga. At-takatsur itu saling berbangga. Bi kathratil mali wal jah, dengan banyaknya harta dan al-jah. Al-jah itu manzilatun fi qulubin nas, ya, kehormatan yang ada pada hati manusia terhadap orang tertentu, ya. Jadi kan ada orang itu yang berbangga dengan banyaknya follower, nah gitu, banyaknya follower. Ya, berarti orang ini menempati posisi tertentu di khalayak ramai. Nah, itu juga bisa jadi dibanggakan. Al-jah. Wa huwa bimakna al-mukatsarah. Yang dimaksud dengan at-takatsur maksudnya adalah saling berlomba-lomba untuk mengungguli satu sama lain. Itu takatsur. Bimakna al-mukatsar. Kemudian al-maqabir, hatta zurtumul maqabir. Apa yang dimaksud dengan al-maqabir di sana? Yaitu jam'u maqbarah, jamak dari kuburan. Al-maqabir itu jamak dari al-maqbarah, ya, kuburan. Ada sebuah syair yang beliau kutip, ara ahlal qusuri idza umitu banau fawqal maqabiri bis-sukhuri abau illa mubahatan wa fakhra alal fuqara'i hatta fil quburi. Aku melihat para penghuni istana itu, kalau mereka ini mati, mereka bangun di atas kuburannya itu bis-sukhuri, dengan batu-batu mulia. Mereka ini tidak menginginkan kecuali mubahatan wa fakhra, berbangga-bangga alal fuqara'i, di hadapan orang-orang fakir, hatta fil kuburi, sampai mereka masuk kuburan juga masih berbangga-bangga. Kuburannya dihias sedemikian rupa, ya, padahal kalau kuburannya orang miskin ya dah tanah gitu aja sudah cukup. Nah, orang kaya itu kadang kuburannya itu dihias-hias dengan batu-batu yang indah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tafsirnya. Alhaakumut takatsur ay saghalakum ayyuhan nas, artinya telah melalaikan kalian wahai para manusia. Apa yang melalaikan? At-tafakhuru bil amwali wal auladi war rijal, berbangga-bangga dengan harta, dengan anak-anak, dengan ar-rijal, dengan para pengikut, follower tadi, itu berbangga-bangga dengan itu. An ta'atillahi,
Tersibukkan kalian dengan semua itu dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa anil isti'dadi lil akhirah, dan dari mempersiapkan diri menghadapi negeri akhirat. Betapa banyak orang yang sedemikian ini kelakuannya. Berlomba-lomba mengumpulkan harta yang banyak, ya, lupa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan akhiratnya. Padahal apa yang dia bangun, dia kumpulkan itu fana. Semua akan hilang. Gitu. Ataupun kalau masih ada sudah tidak bisa dia nikmati karena dia ini meninggal dunia. Kan banyak ya kisah seperti itu, membangun rumah baru ditempati setahun 2 tahun, meninggal. Padahal rumahnya bagus banget. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian itu zurtum al maqabir, kalian itu mampir ke alam kubur. Gitu. Zurtum, ziarah itu biasanya singkat, gitu, ziarah. Misalnya ziarah wali, apakah sampai berbulan-bulan? Kan enggak. Paling hanya beberapa jam. Itu kata ziarah itu memang sebentar. Saya berziarah ke rumah Pak Eko misalnya, nah itu tidak lama. Berziarah itu paling hanya maksimal berapa, ya 3 hari lah maksimal ya, ziarah. Biasanya ya enggak, 1 kota malah hanya 1 jam 2 jam saja. Nah itu menggambarkan bahwa kita nanti di alam kubur itu juga hanya mampir saja, enggak lama di sana, enggak lama. Itu maksudnya zurtum al-maqabir, hingga kalian itu berziarah atau mampir ke kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya kalian mati. Ay hatta atrakakum al-mautu, yaitu hingga kalian ini direnggut oleh kematian. Wa dufintum fil maqabiri, dan kalian ditanam di dalam kuburan. Wal jumlatu khabarun yuradu bihi al wa'du wat taubih. Kalimat ini kalimat berita. Tetapi meskipun ini kalimat berita, yang diinginkan dengan kalimat ini adalah al wa'du wat taubih. Peringatan dan kecaman, ya, celaan terhadap apa yang dilakukan. Gitu. Nah, ini kalau kita belajar balaghah, ya, atau kalau dalam ilmu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu disebut ilmu pragmatik. Itu tidak harus menyuruh itu kalimatnya kalimat perintah, itu tidak harus. Ada kalanya pakai kalimat tanya. Ini contohnya kalimatnya ini kalimat berita, seakan-akan memberitahu, memberi informasi. Alhaakum at-takatsur, berbanyak-banyakan itu telah membuat kalian lalai. Kan seakan-akan berita, tapi berita ini mengandung peringatan dan celaan. Ya, kata. Ya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, al-makna syagalakum al-mubahatu bikathratil mali wal aulad an ta'atillahi hatta muttum wa dufintum fil maqabir. Makna dari alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir itu adalah berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dan anak-anak. Itu telah membuat kalian lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang dalam mengumpulkan harta itu juga tidak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena fokusnya adalah bagaimana harta itu semakin banyak. Lupa akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta muttum, hingga kalian mati. Wa dufintum fil maqabir, lalu ditanam, dikubur di kuburan. Baru berhenti. Maka berbahagialah orang
yang sudah tidak lagi dilalaikan oleh aktivitas berbanyak-banyakan harta sebelum kematiannya. Sebelum kematian. Ini perlu disyukuri. Sudah bertaubat dulu sebelum meninggal dunia. Alam kapitalisme hari ini mengajarkan kita untuk berkompetisi, untuk berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba mengumpulkan prestasi duniawi. Salah satunya adalah dengan harta yang banyak. Nah, at-takatsur itu sebenarnya bukan hanya harta. Pokoknya berbanyak-banyakan perhiasan dunia. Ya. Bisa jadi harta, bisa jadi anak, bisa jadi apa lagi, al-jah tadi itu. Pokoknya perhiasan-perhiasan dunia. Mungkin pangkat, jabatan, gelar dan seterusnya. Iya, sampai lupa akan akhirat. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali. Kalimat kalla itu adalah zajrun wa tahdidun. Zajrun wa tahdidun. Pencegahan dan ancaman. Mencegah jangan sampai terus-terusan seperti itu. Ya. Dan juga tahdidun, ada ancaman. Ai irtada'u ayyuhan nas. Berhentilah, maksudnya begitu. Kalla saufa ta'lamun. Maksudnya berhentilah wahai para manusia, wanzajiru, dan takutlah, ya, sehingga membuat kalian berhenti rasa takut itu, anil istighali bima la yanfa'u wa la yufidu, dari menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi faedah. Harta tadi yang dikumpul-kumpulkan tadi itu, yang sekian banyaknya tadi, ya, yang kita bangga-banggakan di hadapan manusia, apakah di akhirat itu akan mendatangkan manfaat dan faedah? Kan tidak. Kalau tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa banyak-banyakan harta? Ya. Kalau tidak diinfakkan, tidak dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada faedahnya. Oh, kita ini makan dalam sehari sekaya apapun kita, kan paling ya cuma 3 kali kan. Sekali makan paling sepiring. Kalau mau tanduk palingnya 2 piring, habis itu sudah kan. Gitu. Terus buat apa harta yang banyak itu? Nah, gitu. Insyaallah. Nah, kalla saufa ta'lamun. Fasawfa ta'lamuna aqibata jahlikum wa tafritikum fi jambillah wa insighalikum bil fani 'anil baqi. Maksud dari kalla saufa ta'lamun, ya. Saufa ta'lamunnya itu, kalau kallanya tadi sudah kita bahas. Saufa ta'lamun, kalian itu pasti nanti akan mengetahui akibat dari kebodohan kalian itu. Ya. Kan itu bodoh kan? Mengejar sesuatu yang fana dengan mengorbankan yang kekal, itu kan kebodohan. Kebodohan. Kalian akan mengetahui, kalian akan mengerti akibat dari kebodohan kalian dan perilaku kalian yang melampaui batas tadi itu. Bagaimana akibat yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada sisi Allah, wansighalikum bil fani 'anil baqi, dan akibat dari sibuknya kalian terhadap sesuatu yang fana, yang akan hilang, 'anil baqi, dari apa yang kekal. Contoh misalnya begini ya. Taruhlah kita ini orang yang mengejar al-jah, posisi di hati manusia. Mengejar posisi di hati manusia supaya dianggap sebagai orang yang baik, supaya dianggap sebagai orang yang berilmu, supaya dianggap sebagai orang yang berpengaruh dan seterusnya. Kalau kita sibuk dengan upaya
mencapai, menggapai ridho manusia seperti itu, ingatlah, setelah kita mati itu orang-orang akan dengan cepat melupakan kita. Dengan cepat sekali melupakan kita. Ya mungkin di hari pertama kita meninggal, orang-orang masih saling menyampaikan ucapan bela sungkawa, innalillahi dan seterusnya. Di hari pertama, hari kedua sudah mulai sepi, hari berikutnya sudah mulai sepi, seminggu sudah gak ngomongin kita lagi. Lihat aja grup-grup alumni sekolah, grup-grup kita itu loh. Bukan hanya grup alumni sekolah, grup alumni bukan alumni, grup-grup pengajian juga sama. Beberapa jamaah yang sudah meninggal itu kan sudah nggak dibicarakan lagi setelah sebulan 2 bulan kan itu, sudah nggak dibicarakan lagi. Itu menunjukkan betapa remehnya apa yang dikejar-kejar oleh manusia banyak itu, mencari posisi di hati manusia. Insyaallah. Nah, kemudian diulang lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Wa'idun itra wa'idin. Ya, ancaman di atas ancaman. Itu, ancaman di atas ancaman, peringatan di atas peringatan. Kan baru tadi dikatakan kalla saufa ta'lamun. Lalu diulangi lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun. Itu. Diulang lagi. Ziyadatun fi zajri wa tahdid. Ini berarti ada ziyadah, ada tambahan di dalam peringatan dan ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai saufa ta'lamuna aqibata takatsurikum wa tafakhurikum idza nazala bikumul mautu wa ayantum ahwalahu wa syada'idahu. Qala Ibnu Abbas, kalla saufa ta'lamun ma yanzilu bikum minal adabi fil qabri thumma kalla saufa ta'lamun ay fil akhirah idza halla bikum al adabu. Artinya, niscaya kalian akan mengetahui akibat atau dampak dari berlomba-lombanya kalian dan berbangga-bangganya kalian terhadap harta dan kenikmatan-kenikmatan, perhiasan-perhiasan dunia tadi itu. Kapan? Idza nazala bikumul maut. Ketika kematian sudah menghampiri kalian. Ya, sudah turun menghampiri kalian. Wa ayantum ahwalahu, dan kalian saksikan dengan mata kepala sendiri ahwalahu, kengerian kematian itu, kengerian alam barzakh, kalau kengerian hari akhirat, wasadaidahu, dan kesulitan-kesulitan yang akan kalian hadapi di sana, kalian lihat sendiri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat yang pertama, kalla saufa ta'lamun, itu maksudnya adalah saufa ta'lamuna ma yanzilu bikum minal adabi fil qabri, yaitu kalian niscaya akan mengetahui apa yang menjadi azab untuk kalian di alam kubur. Tsumma kalla saufa ta'lamun, yang kedua itu maksudnya azab di negeri akhirat, yaitu di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kallanya diulang lagi, kan ada 3 ya. Kalla, kalla, kalla. Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Itu merupakan ancaman. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian itu mengetahui dengan ilmal yaqin, dengan keyakinan yang hakiki, dengan keyakinan yang sepenuh hati, dengan ilmal yakin. Ya. Kata ngeten, ilmal yakin itu ngeten, Pak. Kita ini percaya enggak dengan adanya surga dan neraka? Percaya. Padahal kita enggak pernah melihatnya. Kita percaya enggak dengan adanya jahannam? Percaya. Pernah lihat? Tidak lihat. Kita percaya nggak adanya malaikat? Percaya. Pernah lihat? Tidak pernah lihat.
Adanya jin percaya enggak? Percaya. Pernah lihat? Enggak pernah lihat. Enggak pernah lihat kok percaya. Kenapa? Karena ada buktinya. Ada dalilnya. Yaitu berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kok tahu kalau itu firman Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran ini menantang siapa saja yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran meskipun satu surah saja. Dan tidak ada yang mampu melakukannya. Sejak zaman Rasulullah sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, enggak ada. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan karangan manusia. Kalau bukan karangan manusia, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, maka karena yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, adanya neraka, adanya surga, adanya jin, adanya malaikat itu pasti benar. Dan kita meyakininya dengan keyakinan yang 100%, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu namanya ilmal yakin. Itu namanya ilmal yakin. Yakin karena berdasarkan ilmu. Karena ada dasarnya, ada buktinya, meskipun tidak lihat langsung. Nanti kalau sudah lihat langsung itu ainal yakin, keyakinan yang berdasarkan penglihatan mata kepalanya sendiri. Nah gitu. Kita ini tidak harus nunggu alam barzah, nggak harus nunggu mati baru yakin akan adanya alam barzah. Nggak harus nunggu sampai akhirat dibangkitkan lagi baru yakin kalau ada akhirat. Sudah terlambat kalau keyakinannya itu seperti itu. Nunggu ainal yakin. Kan ada ini orang kemarin Pak Heru diajak ngobrol sama orang. Nggak usah percaya dengan kiaimu. Akhirat itu nggak ada. Aku sudah pernah mati 2 kali dan nggak ngelihat di sana yang namanya siksa kubur. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Nah itu kalau nanti yakinnya baru setelah dia mati beneran, baru merasakan azab kubur, baru merasakan nanti ada neraka, jahanam misalnya. Ya Allah, ya itu terlambat. Itu terlambat. Nah, maka di sini dinyatakan, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Seandainya kalian ini ya, mengetahui secara ilmal yaqin, mengetahui secara ilmal yaqin. Dan nggak ada lanjutannya, Pak. Ini menunjukkan, ngeten. Ini kalimat yang tidak lengkap. Kalau mengetahui dengan ilmal yakin, memangnya kenapa? Nggak ada lanjutannya di sini. Nggak ada lanjutannya. Itu menunjukkan apa yang disembunyikan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat agung. Ya, sangat-sangat agung. Ngeten maksudnya. Ayat. Irtadi'u wanzajiru. Berhentilah kalian. Stop. Berlomba-lomba, berbanyak-banyakan harta itu berhenti. Falau alimtum ilmal haqiqi. Ya. Seandainya kalian itu mengetahui dengan pengetahuan yang hakiki, alladzi la syakka fihi wa lam tira'a, yang pengetahuan itu, pengetahuan ilmal yakin tadi itu tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada imtira, itu juga sama ya, keraguan-keraguan, nggak ada keraguan sedikit pun, 100%. Seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan seperti itu, jawabnya tidak ada. Ya, jawabnya tidak ada. Disembunyikan. Seandainya kalian mengetahui begini, maka, nah makanya ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jawabu lau, jawab dari lau, ya, makanya itu, ya, makanya. Seandainya ini maka, nah makanya itu disembunyikan. Mahdhufun liqasdi tahwil, disembunyikan dengan tujuan untuk memberikan efek rasa takut. Ai lau araftum dzalika, seandainya engkau mengetahui
hal yang sedemikian itu dengan pengetahuan yang ilmal yaqin, ya, lama alhaakum at-takatsuru bid dunya an taatillah. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmal yaqin, mengetahui apa ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi niscaya, maksudnya begitu, niscaya kalian akan berhenti berbanyak-banyakan harta yang itu membuat kalian lupa akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walama khudi'tum bina'imid dunya an ahwalil akhirati wa sadaidiha. Niscaya kalian tidak akan terlena, tidak akan tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan dunia dari kengerian hari akhirat dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh manusia yang lalai nanti di sana. Tidak akan seperti itu seandainya kalian lau ta'lamuna ilmal yaqin. Insyaallah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan kalimatnya hampir sama ya. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, itu. Tapi jawabnya disampaikan oleh Rasulullah. Bedanya dengan ayat tadi, jawab ayat tadi itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah menyatakan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak-banyak menangis. Gitu. Niscaya akan sedikit tertawa dan banyak-banyak menangis seandainya kita mengetahui apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui. So, ya. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis sahih ya. Qala fit tashil, berkata pengarang tafsir at-tashil, yaitu Imam Ibnu Juzai rahimahullahu taala. Wa jawabu law mahdhufun taqdiruhu law ta'lamuna lazdajartum wasta'adattum lil akhirah. Jawab dari law tadi itu disembunyikan dan takdirnya, perkiraannya, jawab yang disembunyikan itu adalah law ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui, niscaya kalian akan berhenti berlomba-lomba saling menyaingi satu sama lain dalam urusan dunia, dan niscaya kalian akan menyiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Seandainya kalian tahu. Nah, maka penting untuk tahu bagaimana akhirat itu penting. Tahu bahwa akhirat itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun akhirat. Apa yang kita tanam di sini nanti kita panen di sana. Seandainya kita tahu, maka kita akan berhenti untuk berlomba-lomba mengumpulkan dunia, ya, sehingga lalai akan akhirat. So. Kemudian wa innama hatfu liqasdi tahwil, penyembunyian jawabnya tadi itu kan disembunyikan jawabnya itu dalam rangkanya untuk at-tahwil, dalam rangkanya untuk memberikan efek mengerikan kepada orang yang mendengar, ya. Fayaqdiru as-sami, maka orang yang mendengar ayat ini, ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, yang enggak ada jawabnya itu, niscaya dia akan memperkirakan bahwa apa yang disembunyikan itu a'dhamu ma yaqtaru bibalihi, itu lebih mengerikan, lebih besar dari apa yang terlintas dalam benaknya. Itu efeknya seperti itu. Ini kalau orang mengerti sastra Arab, niscaya akan ada dampak seperti itu. Apa yang terlintas di dalam pikirannya, semengerikan apapun gambaran akhirat itu yang terlintas dalam pikirannya,
kenyataan yang ada di sana itu lebih mengerikan lagi daripada apa yang terlintas dalam pikirannya itu. Nah begitu, gitu. Luar biasanya begitu. Ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id wuqifu 'alan nar." Seandainya engkau lihat bagaimana ketika mereka itu dicemplungkan ke dalam neraka. Seandainya engkau lihat, tapi nggak ada jawabnya. Itu disuruh memperkirakan sendiri, tapi apapun yang kita perkirakan itu apa yang nanti akan terjadi itu lebih mengerikan dari apa yang kita perkirakan itu. Nah, itu efek dari jawab yang disembunyikan. La tarawunnal jahim. Nah, kemudian setelah ayat tadi itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sungguh benar-benar kalian akan menyaksikan neraka jahim. Gitu. Ya, meskipun di dunia ini tidak percaya kalau nanti ada neraka, niscaya nanti di akhirat benar-benar akan menyaksikannya sendiri. Gitu. Ai uqsimu wa uakkidu bi annakum satusyahidunal jahima ayyanan wa yaqinan. Artinya, aku bersumpah, tapi sumpahnya disembunyikan. Ini ada sumpah yang disembunyikan. Ya, seakan-akan sebelum la tarawunna itu ada kalimat wallahi. Gitu. Demi Allah, atau kalau Allah biasanya bersumpahnya dengan makhluknya. Ya, wal asri wal laili wasyamsi. Allah bersumpah dengan sesuatu, aku bersumpah niscaya kalian benar-benar akan menyaksikan neraka jahim. Ayanan wa yaqinan, secara nyata dan yakin, bukan ilmal yakin lagi. Ya, itu. Qala al-Alusi, hada jawabu qasamin mutmar. La tarawunnal jahim, kalimat ini adalah jawab dari qasam yang disembunyikan. Dari sumpah yang disembunyikan. Pernyataan sumpahnya tidak ditampakkan, tapi sesungguhnya ada. Nah, begitu. Seakan-akan ada. Ya. Artinya, akadabihi al-wa'id. Dengan adanya sumpah tadi itu, ancamannya ini sangat tegas. Wa syaddada bihi at-tahdid. Ancaman ini sangat mengerikan. Wa awdaha bihi ma undiruhu ba'da ibhamihi tafkhiman ay wallahi la tarawunnal jahim. Lalu kemudian apa yang tadi masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa kan? Hanya kalla saufa ta'lamun. Itu kan? Mengetahui apa ya? Oh, ternyata ini adalah al-jahim. Neraka jahim itu ditampakkan di sini, la tarawunnal jahim, disebutkan seandainya kalian ini nanti mengetahui neraka jahim sebagai akibat dari perlombaan mengumpulkan harta yang banyak sehingga lalai akan akhirat, ya, niscaya kalian akan lihatnya nanti secara nyata di akhirat. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Nah, gitu. Kemudian sungguh benar-benar kalian akan melihat al-jahim tadi itu secara ainal yaqin, dengan mata kepala kalian sendiri. Gitu. Kalau la tarawunnal jahim itu kan memungkinkan mengetahui saja, ya, mengetahui ada neraka jahim. Ya, kata-kata ro'a itu enggak harus melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau disebutkan, ya, la tarawunnaha ainal yaqin, berarti itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Enggak sekedar tahu, enggak sekedar ada informasi. Nah, ayatsumma la tarawunnaha ru'yatan haqiqiyatan bil musyahadatil ainiyah. Artinya
sungguh, ya, benar-benar kemudian kalian akan menyaksikan, ya, secara hakiki, secara ainiyah dengan mata kepala. Qala fil bahr zada tauqid biqaulihi ta'ala ainal yaqin, dengan penambahan ainal yaqin itu seakan-akan ada taukid di situ, bukan seakan-akan, memang ini taukid, itu nafyan litawahhumil majaz fi ar-ru'yatil ula, untuk menghilangkan persangkaan, ya, bahwa di ayat la tarawunnal jahim itu sekedar majaz, ya. Ro'a di sana itu sekedar majaz, bisa jadi meru'yahnya itu bukan dengan mata kepala tapi dengan informasi saja. Nah, gitu. Bukan majaz, dihilangkan adanya anggapan bahwa itu majaz di ayat yang berikutnya ini, la tarawunnaha ainal yaqin. Nah, gitu. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu niscaya benar-benar kalian akan ditanyai soal an-na'im. Ayatsumma la tus'alunna fil akhirati 'anil na'imid dunya. Sungguh benar-benar kalian nanti di akhirat akan ditanyain, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, minal amni, berupa keamanan, rasa aman, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman. Pada saat kita merasa aman, apa yang kita lakukan? Wong kita ini berbeda dengan saudara-saudara kita di Gaza yang hari ini masih terus diserang oleh bangsa Israel. Wasihkah kesehatan kita juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kesehatan kita itu? Maka jangan berbangga dengan badan yang sehat. Ingat, ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, badan yang sehat. Ya, wasairi ma yutaladzadu bihi min mat'am wa masyrab wa markab wa mafrash. Ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita nikmati di dunia ini, baik berupa makanan, minuman, ya, kemudian kendaraan, sepeda motor, mobil, dan seterusnya yang kita punya itu, wa mafrash, juga tempat tidur, dipan-dipan yang kita pakai tidur itu akan ditanyain semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, mobilnya pakai banyak ya, tanyain. Masya Allah. Nah, ini sebagai penutup ngeten ya. Ada dua hadis sebagai penutup ya. Ini singkat saja, tidak saya bacakan semuanya karena takut nggak nutut untuk tanya jawab ya. Nanti kalau ternyata nggak ada tanya jawab atau tanya jawabnya masih sedikit ya, dan waktu masih luang, insya Allah saya bacakan lengkap ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pernah membaca surah At-Takasur. Lalu beliau bersabda gitu. Ya. Faqala, yaqulu ibnu Adam mali mali. Ibnu Adam itu berkata, hartaku, hartaku, gitu. Saking cintanya pada harta. Maksudnya kalau rumah ya rumahku, rumahku, kalau mobil ya mobilku, mobilku. Wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Padahal yang namanya hartamu itu ya, itu kan enggak tersisa. Enggak, apa yang menjadi milikmu pada hartamu itu, coba itu. Kan tidak ada apa-apanya kecuali apa yang kau makan lalu hilang, gitu kan? Hartamu itu loh, ya, yang menjadi milikmu itu kan apa yang kau makan lalu hilang. Au labista fa'ablaita, atau yang kamu pakai lalu rusak. Au tasoddaqta fa'amdaita, atau yang kamu sodakohkan, nah itu yang kekal, ya gitu.
Itu yang menjadi milik. Juga ada sebuah hadis yang lain. Hadis yang tadi ini menunjukkan betapa sebenarnya harta itu yang mau kita kumpulkan sebanyak apapun, ingat, yang menjadi milik kita itu kan yang kita konsumsi lalu habis, yang kita pakai lalu usang, atau yang kita sedekahkan lalu itu menjadi hak kita nanti di akhirat. Ada sebuah hadis, ini ceritanya langsung saja ya. Suatu hari Rasulullah SAW, ini suatu hari atau suatu malam ya, hadisnya itu data yaumin au lailatin. Rasulullah SAW keluar rumah. Ya, keluar rumah. Ya, ternyata di jalan beliau ketemu dengan dua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka berdua. Dan mereka berdua, apa yang membuat kalian keluar rumah? Kemudian mereka berdua menjawab, al-ju' ya Rasulullah. Kami ini keluar rumah karena lapar. Bayangkan sahabat mulia, calon khalifah nanti dua-duanya ini, pengganti Rasulullah SAW, kelaparan sampai keluar rumah itu gara-gara lapar. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, wa ana walladzi bi nafsi biyadihi la akhrajanil ladzi akhrajakuma. Sungguh demi Allah, aku pun keluar juga gara-gara lapar. Jadi tiga orang ini keluar rumah gara-gara lapar, mau mencari makan. Masya Allah, itulah Rasulullah dan para sahabatnya, hidupnya seperti itu. Padahal Rasulullah itu kepala negara. Kepala negara loh ini. Kelaparan bersama, ya kalau sekarang ibaratnya ya menterinya lah, ya kan, pembantunya di dunia ini kan Abu Bakar dan Umar, pembantu dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, kemudian singkat cerita, dua orang itu mendatangi seorang sahabat Ansor di rumahnya. Dilalah tidak ada di rumah, adanya cuma istrinya. Lalu ditanya, kemana si fulan? Jawab istrinya, sedang keluar mencari air. Sedang keluar mencari air. Ya, tapi nggak lama kemudian orang ini datang. Ya, orang ini datang. Lalu berseru. Ya, berseru. Alhamdulillah ma ahadun al-yauma akramu adyafan minni. Alhamdulillah, tidak ada seorang pun yang pada hari ini menerima tamu yang lebih mulia daripada aku. Menerima tamu Rasulullah dan dua calon khalifah. Masya Allah. Dua sahabat yang sangat mulia. Lalu orang ini kemudian menghidangkan fantalaqa faja'ahum bi'itqin. Dia keluar sebentar lalu kemudian datang lagi membawa itkin. Itkin itu apa ya? Saya nggak tahu bahasa Ponorogonya. Jadi kurma yang masih berada di dalam tangkainya itu, dan itu banyak. Itu apa itu Pak namanya Pak? Sak dompol. Sak dompol. Ya, dompol itu kalau jambu itu dompol. Kalau di Lamongan ini namanya sejanjang, sak janjang. Ya, kelapa gitu itu siwalan sak janjang. Dan itu anggaplah kurma itu juga sak janjang. Banyak. Yang di situ itu berbagai macam jenis kurma ada di situ. Yang muda ada, yang masih basah ada, yang sudah berupa tamer, yang sudah agak tua itu juga ada. Suruh milih sendiri untuk dinikmati. Oh, bayangkan dalam keadaan lapar mendapatkan hidangan seperti itu. Lalu orang ini kemudian pamit lagi membawa pisau, ya, membawa pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal halu. Kalau membawa pisau, ingat jangan menyembelih kambing yang masih menyusui. Nah, gitu. Sudah tahu Rasulullah ini gelagatnya, ini mau menyembelih kambingnya ini. Ya, ingat ya, jangan yang menyusui, yang disembelih.
Bayangkan ya, kasih sayangnya Rasulullah itu loh, sampai ke hewan-hewan. Ini tahu ada orang mau menyembelih kambing untuk hidangan tamunya, itu diperingatkan yang disembelih jangan yang masih punya anak, ya, yang menyusui. Singkat cerita, betul-betul disembelihkan satu kambing, lalu dihidangkan masakan dari daging kambing ini. Ya. Ini juga pelajaran, makan buah kurma dulu baru daging. Kan bukan kambing dulu kan, baru kurma. Nah itu. Nanti yang dimakan kurma dulu baru nasinya. Kurma bukan hidangan penutup. Pelajaran ini dari hadis ini. Nah menariknya Rasulullah SAW setelah menyantap semuanya dan kenyang, 3 orang ini bersabda, qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadan na'im yaumal qiyamah. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian nanti akan ditanya akan nikmat hari ini. Nanti di hari akhirat, pada hari kiamat, akan ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajakum min buyutikum alju. Kalian keluar rumah gara-gara lapar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Kemudian kalian tidak pulang hingga kalian menerima nikmat yang begini besar, nikmat yang luar biasa ini, ya, makanan yang sampai membuat kenyang, ya, masya Allah, ya barakallahu fikum. Nah maka sungguh nikmat yang hari ini kita dapatkan dari Masjid Al-Kautsar ini, sungguh nanti pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mensyukurinya atau kita mengkufurinya. Ya. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ya. Barakallahu fikum. Inilah pelajaran yang sangat berharga dari Quran surah At-Takatsur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Monggo silakan jika ada yang hendak didiskusikan.